Halo pemirsa dimanapun berada, bagaimana kabar Anda? Semoga semua senantiasa sehat tak kurang suatu apa. Terima kasih untuk yang setia menyimak konten-konten di channel ini, dan terima kasih juga untuk komentar, masukan, usul, dan tentu saja kritikannya. Jumpa lagi di saluran yang berusaha menyajikan informasi tentang kebumian, sejarah, dan lain-lain yang menarik di sekitar kita. Setelah sebelumnya saya menjelaskan beberapa hal tentang gunung api purba, gunung-gunung di Jawa, mulai dari Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran, kita akan melanjutkan satu pembahasan lagi, penjelasan yang agak lebih spesifik tentang Danau Rawapening. Ya, jadi kenapa kemudian kita mengulang tentang Rawapening? Karena masih banyak yang penasaran dan percaya bahwa Rawapening itu kaldera purba dari sebuah gunung api atau bekas kawah gunung api di masa prasejarah. Gempa susul menyusul di Ambarawa, Jambu, Banyu Biru, Salatiga, Tuntang yang oleh BMKG pusat disebut sebagai gempa Swam, menguatkan persepsi orang tentang aktivitas vulkanik purba di titik ini. Ya, tentu saja ini di sekitar kawasan Rawapening. Berikutnya akan saya sampaikan penjelasan yang berasal dari ulasan Awang Harun Satyana, seorang geolog Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang tentu saja sangat memahami seluk-beluk tentang kebumian. Ia mengatakan menelusuri jejak terbentuknya Rawapening harus melihat dalam konteks yang lebih luas. Ya, harus diperhatikan sejarah geologis gugusan gunung api dari Ungaran hingga Merapi. Nah, di pembahasan yang lalu saya juga sudah menyinggung tentang peran gunung api Ungaran terkait dengan terbentuknya Rawapening, yaitu karena sedimentasi atau pengendapan dari material gunung Ungaran ini pada masa lalu kemudian ikut berperan menyumbat aliran Kali Tuntang lama sehingga membentuk cekungan yang menghasilkan sekarang kita kenal sebagai Danau Rawapening. Awang Harun Satyana merujuk pendapat geolog Belanda, ini yang paling terkenal ini, Van Bemmelen, yang telah memetakan area barat daya Salatiga ini meliputi Kopeng, Merbabu, dan Merapi. Secara regional, Van Bemmelen mengatakan bahwa Gunung Ungaran, Gunung Soropati, Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi adalah deretan gunung api yang muncul di sesar besar yang jadi batas timur bagian sempit dari Jawa bagian tengah. Sesar ini berarah utara, barat laut, dan selatan tenggara yang disebut sebagai Sesar Ungaran Merapi. Umur gunung-gunung ini semakin muda ke arah selatan, ya, sehingga praktis ini Gunung Ungaran adalah gunung yang tertua di antara sesar atau deretan itu. Dan Gunung Merapi yang sekarang sedang aktif ini adalah gunung yang termuda. Kalau masyarakat di sekitar Gunung Merapi sekarang juga ada yang menyebut bahwa gunung yang memuntahkan material lava saat ini adalah Gunung Anyar. Artinya di Merapi ini ada 3 fase terbentuknya gunung ini, dari pra Merapi, kemudian Merapi tua, dan Merapi muda yang sekarang ini. Ya, karena Merapi yang termuda, mungkin itu pula yang menyebabkan gunung api ini paling aktif di antara deretan gunung yang duduk di Sesar Ungaran Merapi. Lantas bagaimana tentang Gunung Soropati, Gunung Telomoyo, dan Gunung Andong? Apa hubungan mereka dan Danau Rawapening? Fakta di dunia atau Indonesia, ada banyak danau terbentuk di tempat yang tinggi. Umumnya muncul sebagai sisa kawah gunung api, misalnya danau-danau di Dieng dan Toba, mungkin juga termasuk di danau atau telaga Sarangan di Magetan. Atau muncul karena terjadinya pembendungan bersifat tektovulkanik seperti yang terjadi di Danau Bandung pada masa lalu, ya, Danau Purba Bandung yang sekarang jadi cekungan kota Bandung ini dulunya adalah danau. Lantas apa jenis kelamin Danau Rawapening ini? Kita tahu bahwa luas Danau Rawapening saat ini kira-kira mencapai 2.600 hektar, menempati wilayah di Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Rawapening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan tentu saja Gunung Ungaran. Menurut legenda, cerita rakyat, mitos, dan yang tutur tinular sampai hari ini, Rawapening ini terbentuk dari muntahan air yang mengalir tak
seputus-putusnya dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Gelinting. Ini sangat terkenal ya, Anda boleh percaya boleh tidak. Nah, bertahun-tahun danau ini mengalami pendangkalan yang sangat cepat pesat, ditambah tidak terkendalinya gulma intrusif berupa enceng gondok. Kita masih bisa menyaksikan sampai hari ini itu populasi enceng gondok ini luar biasa di Rawapening. Gulma ini juga sudah menutupi aliran Kali Tuntang di bagian hulu. Tekanan populasi tumbuhan sangat tinggi, walau sudah dilakukan banyak usaha untuk mengatasinya, termasuk memberdayakan potensi enceng gondok ini sebagai bahan untuk kerajinan tangan. Nah, kembali lagi soal riwayat geologisnya kompleks gunung api purba Soropati Telomoyo menurut Awang Satyana sudah mengalami runtuhan di puncaknya pada masa purba. Gunung Soropati yang sekarang tersisa tebing-tebingnya berketinggian di puncaknya adalah 1.300 meter di atas permukaan laut adalah gunung api di deretan Ungaran, Soropati, Merbabu, dan Merapi. Pada saat aktifnya, ini di masa Pleistosen tengah atas yang terentang 2,5 juta sampai 11,5 juta tahun yang lalu. Menurut geolog Van Bemmelen pada 1941, gunung ini pernah mencapai ketinggian 2.000 meter, tapi kemudian 700 meter puncaknya diperkirakan runtuh karena letusan dan kolaps atau rontok meninggalkan kawah besar yang sekarang disebut sebagai Kawah Kelekung. Ini kalau kita melihat dari satelit atau foto udara atau menggunakan paling gampang itu menggunakan apa namanya platform Google Earth, ini kita akan bisa melihat ada jejak yang berbentuk elips begitu, membelah di antara jejak gunung api Soropati di masa lalu. Ini Kawah Kelekung itu. Gunung Soropati saat ini hanya sebagian dinding kawah, jadi sisa-sisa. Lalu menjelang masa Holosen, Gunung Telomoyo yang berketinggian 1.894 meter di atas permukaan muncul di kawah runtuhan Soropati. Gunung Telomoyo yang kita sekarang kenal dan sudah bisa dicapai menggunakan kendaraan bermotor sampai di puncaknya sekarang ini. Di sekeliling Telomoyo saat ini bisa dilihat puncak-puncak yang lebih rendah yang sebenarnya merupakan dinding kawah Gunung Soropati yang lebih tua dari Telomoyo. Dinding kawah yang lain disebut sebagai Gunung Kendil 1.273 meter di atas permukaan laut. Di area Kopeng kita bisa melihat Gunung Andong. Nah, Gunung Andong ini tidak satu rangkaian atau satu bentukan di area Soropati Telomoyo. Gunung Andong yang sangat populer untuk kaum pendaki pemula ini untuk rekreasi outdoor begitu, yang berketinggian 1.700 meter di atas permukaan merupakan puncak parasiter Gunung Merbabu. Artinya ini Gunung Andong adalah anak, kita sebut saja anak Gunung Merbabu karena terbentuk sebagai hasil erupsi sayap ya dari Gunung Merbabu. Nah, fenomena volcanotektonik pembentukan kawah dan kolaps struktur atau runtuhan struktur di puncak Soropati dengan gaya utama berupa tarikan atau tension ini menurut Awang Harun ini menyebabkan struktur runtuhan diikuti kompensasi gaya isostatiknya berupa kompresi di kaki Soropati terutama ke arah timur laut. Ini sangat teknis ya penjelasannya. Kompresi ini telah menyebabkan terjadinya struktur punggungan bernama Payung Rong ya, kita sekarang mengenal sebagai Gunung Rong pada jarak sekira 10 km dari puncak Soropati. Sebenarnya menurut Awang ini struktur kompresi di kaki Soropati Telomoyo tidak hanya terjadi di sebelah timur laut tetapi juga ke arah timur dan tenggaranya. Jejaknya bisa dilihat seperti lipatan-lipatan landai yang terjadi di area Ampel Boyolali dan Karanggede, ini juga ada di wilayah Boyolali pada jarak sekira 30 km dari puncak Soropati, yaitu area-area yang dilalui kalau kita misalnya dalam perjalanan dari Boyolali menuju Salatiga ini kita melewati area-area ini. Keberadaan struktur-struktur antiklin atau punggungan di kaki gunung api di Jawa harus dicurigai sebagai akibat runtuhnya struktur puncak sebuah gunung. Gunung Soropati Telomoyo diperkirakan Van Bemmelen telah menghasilkan piroklastika berupa breksi vulkanik yang membentuk formasi Notopuro atau Notopuro Beds lebih dari 1 juta ton volumenya. Gunung ini muncul di atas basement berupa sedimen neogen marin yang didominasi oleh lempung dan napal. Formasi Notopuro ini dalam sisi lain itu bisa kita lihat di
Sangiran, di kawasan purba Sangiran. Di sana ada perlapisan Notopuro atau formasi Notopuro. Basement lempung dan napalm ini bisa menjadi bidang gelincir ketika tubuh Soropati atau gunung api Soropati semakin besar dan berat karena pembubungan magma, maka sebagian puncaknya menggelincir membuat struktur runtuhan atau kolaps dan gaya deformasi menyebar ke sekeliling, tapi terutama ke arah timur laut dan timur. Di sisi inilah terjadi lipatan-lipatan berupa punggungan berbentuk sabit. Lipatan-lipatan di arah Payung Rong atau Bukit Rong di sebelah barat Salatiga telah membentuk punggungan yang berisi breksi vulkanik Notopuro yang tersesarkan. Salah satu puncak tertinggi di blok naiknya membentuk Gunung Rong berketinggian 668 meter di atas permukaan laut. Punggungan Payung Rong inilah yang lalu di sebelah selatannya menjadi tanggul alam yang membendung Kali Tuntang sampai menjadi rawa pening. Ketinggian muka airnya ini sekitar 463 meter di atas permukaan laut, jadi ini termasuk danau yang di atas ya. Hubungan puncak dan kaki, hubungan kolaps struktur yang tension di puncak dan punggungan antiklin atau sesar naik yang kompresi di kaki telah menunjukkan suatu proses gravitasi tektogenesis melalui mekanisme gliding tektonik atau menggelincir. Rawa pening dibentuk oleh permainan gliding tektonik kolaps struktur Gunung Soropati pada masa Pleistosen atas. Jadi sudah jutaan tahun yang lalu terbentuknya. Jadi era atau periode Pleistosen itu terbentang sekali lagi pada masa 2,5 juta sampai 11,5 juta tahun yang lalu. Rawa pening terbentuk karena Sungai Tuntang atau Kali Tuntang terbendung punggungan Payung Rong, karena puncak Soropati di sebelah selatannya runtuh dan gaya kompensasi yang menyebar ke timur laut melalui gliding tektonik. Sementara itu nun jauh di barat ya, Danau Bandung, Danau Purba Bandung ini terbentuk karena aliran Sungai Citarum terbendung oleh material letusan gunung api Sunda atau Gunung Purba Sunda dan Gunung Tangkuban Perahu pada masa Pleistosen atas juga. Jadi ini periode pembentukannya antara Danau Purba Bandung dan Danau Rawa Pening ini hampir-hampir sama satu masa, tetapi Rawa Pening masih eksis sampai saat ini, tetapi kemudian Danau Purba Bandung ini sudah sulit sekali dilihat jejaknya karena sudah menjadi sebuah kota besar, kota metropolitan yang terletak ada di cekungan Bandung. Nah, dari dua contoh ini ada kesamaan ya terkait dengan pembendungan, tetapi mekanismenya berbeda, yaitu antara volcano dan tektonik. Rawa Pening terbentuk karena mekanisme tektonik, tetapi kalau yang Danau Purba Bandung itu terbentuk karena proses vulkanik. Demikian pemirsa informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dan sekali lagi, kegempaan di sekitar Banyu Biru, Ambarawa dirasakan di Salatiga, Tuntang, Jambu dan sekitarnya ini sejauh ini masih bersifat tektonik dan dangkal, dan sejak awal sudah dianalisis, diprediksi bahwa ini adalah bagian dari aktivitas tektonik sesar Merapi, Merbabu, Telomoyo sampai di Ungaran, dan ini masuk akal sesuai dengan penjelasan yang disampaikan Awang Harun Satyana pada ulasan dia terkait dengan terbentuknya Danau Rawa Pening. Jadi prosesnya lebih tektonik dan bukan terbentuk karena proses vulkanisme, sehingga mungkin semua tidak perlu khawatir bahwa di Rawa Pening kemudian akan tiba-tiba muncul aktivitas vulkanik, kemudian menyembur atau terjadi letusan dan seterusnya. Ini proses geologis yang bersifat tektonik dan mungkin tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dan sampai hari ini memang tidak ada laporan per hari ini, Minggu 14 November belum ada laporan terjadi kegempaan lagi. Terakhir yang saya dapat informasinya, gempa terjadi pada kali ke-45 sejak muncul pada dini hari 23 Oktober 2001. Pemirsa, terima kasih untuk perhatian Anda. Salam tangguh dan salam lestari. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe.